Hello everybody, selamat datang lagi di channel gua pada episode ketiga. Nah, pada episode ketiga ini gua bakalan membahas fundamental script programming. Apa itu fundamental script programming? Yaitu dasar-dasar pemrograman script. Tapi ini versi gua ya. Nah, jadi pemrograman script itu dasarnya kalau versi gua ada 3. Yang pertama itu adalah lo harus paham yang namanya tipe data. Yang kedua, lo harus paham yang namanya kondisi atau if else. Yang ketiga, lo harus paham perulangan. Nah, jadi pada episode kali ini gue bakalan mensimulasikan, mencontohkan pemrograman script menggunakan Bash dan Python terhadap 3 fundamental yang tadi. Oke, ayo kita langsung cekidot. Oke bro, kita lanjut ke contoh programming. Untuk fundamental yang pertama itu adalah tipe data. Nah, tipe data yang mau gue contohin untuk saat ini itu adalah tipe data baru terbatas di 2 aja. Yang pertama itu string, yang kedua itu adalah integer. String itu ibarat kata ya tipe datanya bebas, yang masuk apa aja itu bisa menjadi string. Tapi kalau untuk integer belum tentu. Misalnya gini, angka itu bisa aja sebagai string, bisa juga sebagai integer. Tapi kalau alfabet itu nggak bisa sebagai integer, tapi dia hanya support sebagai string. Oke, kita langsung coba aja programmingnya. Untuk yang sebelah kiri ini programming Bash, yang sebelah kanan programming Python. Oke, kita coba. Kalau untuk yang Bash, misal kita membuat program namanya nano, misalnya data, ekstensinya SH ya. Nah, kita buat misalnya kita panggil dulu inputannya echo, masukkan data 1 misalnya, terus baca datanya, read. Saya mau kita kasih nama apa, data 1 atau A aja deh. Kemudian echo, masukkan data 2. Kemudian kita baca sebagai variabel apa, misalnya B. Echo, kita jelaskan contoh yang pertama ini sebagai string. Maka kalau kita tulis output string adalah sebagai berikut. Jadi misalnya outputnya itu adalah C sama dengan $A $B. Ini kita adalah memanggil variabel A, variabel B, tapi kalau tanpa tanda kurung di sini, ini akan dibaca sebagai string. Maka kalau kita panggil variabel C, outputnya si data 1 dan data 2 ini dibaca sebagai string. Nah, kemudian kalau mau dibaca sebagai integer, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Misalnya variabel yang baru itu adalah D. Kita mulai untuk pemrosesan matematikanya itu adalah $A ditambah $B. Jadi kalau untuk yang pemrosesan matematika ditambah kurung di sini, tanda kurung. Nanti kita panggil variabel D-nya echo variabel D. Sip. Kita coba jalanin Bash data. Masukkan data pertama misalnya 1, 2. Nah, jika outputnya sebagai string, dibaca sebagai string, maka 1 dan 2 dia akan diconcat atau digabungkan jadi 1, 2. Namun kalau diproses sebagai integer, maka dia akan diproses sebagai angka. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu bagaimana kalau misalnya yang dimasukkan adalah inputnya string? Misalnya jika dibaca sebagai string, output string jadi gabungin Ramadan Ibrahim menjadi Ramadan Ibrahim. Lalu kalau output integer, semua string itu dibaca sebagai 0 gitu bro. Jadi integer angka itu bisa juga dibaca sebagai string, bisa juga dibaca sebagai integer. Tapi untuk alfabet bisa aja hanya bisa dibaca sebagai string, namun belum tentu bisa namun tidak bisa dibaca sebagai integer.
kita lanjut ke yang Python. Kita buat namanya nano data, ekstensinya adalah py kalau Python. Kita mulai memasukkan data. Kalau di Python misalnya kita sebut data 1 sama dengan, nah kalau misalnya input di Python itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai raw input, yang kedua bisa pakai input. Nah untuk kali ini gue simulasiin pakai raw input. Nah kita kasih instruksinya masukkan data 1, kemudian data 2 nya variabel data 2 raw input, masukkan data 2, kemudian data 3, misalnya kita bikin variabel baru namanya data 3. Data 3 sama dengan data 1 ditambah data 2, lalu kita tampilkan di outputnya print data 3. Nah, bagaimana jika input ini mau kita ubah, kita konversi menjadi integer? Misalnya kita buat variabel baru namanya data 4 sama dengan kita kasih depannya int yang artinya integer, kemudian apa yang mau dikonversi yaitu misalnya data 1, variabel data 1. Jadi di sini data 1 menjadi integer, data 5 adalah data 2 dikonversi menjadi integer, print. Nah kita bikin variabel baru misalnya data 6, itu penjumlahan dari data 4 ditambah data 5, lalu kita print data 6, variabel data 6. Kita kasih informasi di sini misalnya print ini output string, lalu di bawahnya kita kasih info lagi print ini output integer. Oke, kita coba jalanin. Masukkan data 1, misalnya kita masukin 1, masukkan data 2, misalnya kita masukin 2. Outputnya ini 1 dikoncat dengan 2 jadi 1, 2. Namun kalau diproses sebagai integer maka hasilnya menjadi 3. Jadi kita coba, kita masukin string aja dan Ibrahim. Nah kalau untuk output string dibaca Rahmat dan Ibrahim, tapi kalau untuk integer nggak bisa dibaca karena string itu bukanlah integer. Oke, jadi semoga kalian paham dengan penjelasan mengenai tipe data. Jadi kalian harus paham sebelum kalian olah, kalian harus paham data apa yang akan kalian olah, apakah data string atau data integer. Itu basic yang pertama, fundamental yang pertama. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kondisi atau if else. Langsung aja kita mulai di bagian si bash programming. Kita misalnya membuat suatu file script dulu, misalnya nano kondisi .sh. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca input dulu. Kita kasih instruksi masukkan input. Misalnya kita pertama membaca input string. Nah, kemudian kita baca read, misalnya kita baca sebagai variabel a. Kemudian kita mulai proses kondisinya. Untuk memproses string kita mulai dengan if jika variabel a itu sama dengan ninja, maka yang pertama misalnya kita kasih output echo benar. Kalau salah else echo salah. Sip. Nih kalau untuk membaca kondisi yang string seperti ini, kurung siku ya, kurung siku ada 2.
Kemudian kalau misalnya kalian membaca inputnya sebagai integer, kita buat lagi inputan, masukkan input integer. Read ke variabel b. Nah, kita mulai lagi if. Nah, kalau integer kalian menggunakannya kurungnya kurung biasa. A sama dengan misalnya 1, 2, 3, 4. Maka dilakukan kalau dia benar inputnya 1, 2, 3, 4, echo benar. Jika salah, else. Echo salah. Oke, kita coba programnya. Kita jalanin bash. Bash kondisi. Masukkan input string. Misalnya kita masukin yang sesuai kayak tadi, ninja dulu. Ninja. Ups, line 14 tetap error. Oke teman-teman, jadi di sini gua ada salah. Kalau kita habis mulai fungsi if, kita harus tutup dengan v. Ini juga harus ditutup dengan v. Sip, kita mulai lagi. Masukkan input string ninja. Benar. Sekarang masukkan input integer 1, 2, 3, 4. Oh, salah. Coba kita baca lagi. Oh, pantesan teman-teman di sini harusnya B. Kita coba lagi. Input string ninja. Input integer. Oke, jadi di sini udah benar. Input string kalau kita masukin ninja benar, kalau input integer kita masukin 1, 2, 3, 4, inputnya benar. Coba ketika inputnya tidak sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Hantu, misalnya input stringnya. Ini kita balik 4, 3, 2, 1. Di sini salah karena input yang kita berikan tidak sesuai dengan kondisi yang sudah kita tentukan. Oke, teman-teman, kita lanjut ke yang Python. Nah, kalau Python mungkin akan sedikit simple ketimbang yang Bash. Kalau Bash kan ini masih banyak simbol-simbol yang digunakan, tapi kalau untuk di Python udah sedikit simbol yang digunakan. Kita mulai, kita beri nama kondisi ekstensinya python.py. Kemudian kita mulai, kita baca dulu inputnya. Misalnya kita baca variabel A, kita gunakan inputnya raw input, masukkan data. Kita kasih instruksi masukkan data. Sip. Kemudian kita mulai kondisinya if A sesuai dengan ini sebagai string, oke? Misalnya ninja sama seperti tadi. If A sesuai dengan string ninja, ya teman-teman, kalau di Python itu string harus kalian kasih tanda kutip ya untuk mengidentifikasi dia itu adalah sebuah string. Maka echo lagi, sorry, maaf. Print benar. Kalau salah, else. Print salah. Oke, jadi ini untuk yang string. Lalu kalau untuk yang integer, misalnya kita kasih variabel baru b sama dengan, kalian bisa juga menggunakan raw input, bisa juga menggunakan input saja. Nah, kalau di sini gua baca dia sebagai string dulu, kemudian gua konversi menjadi integer. Raw input, masukkan integer. Kemudian gue konversi menjadi integer. Nah, kita mulai kondisinya. If yang kita baca adalah si variabel c, if variabel c itu sesuai dengan 1, 2, 3, 4, maka print benar. Else jika salah, print salah. Sip, kita coba programnya. Python kondisi.py.
masukkan data. Nah, kalau untuk yang pertama kan string, kita masukin ninja. Boom, benar. Integer tadi 1, 2, 3, 4 kondisinya. Nah, sekarang kita coba kondisi yang salah. Untuk salah, kita balik angkanya, tidak sesuai, salah. Berarti kondisi yang kita tentuin ke dalam sebuah program sudah benar. Kalau kita bandingkan dengan script di Bash dengan script Python, nah, bisa kita lihat perbandingannya. Python lebih simpel ketimbang Bash, karena Bash ini banyak simbol-simbol yang kiranya ya cukup harus effort lah, kalian harus menghafal strukturnya. Misalnya di sini harus ada if, terus ditutup dengan v. Tapi kalau untuk di Python, kalian hanya if saja, nggak perlu ditutup, dia sudah otomatis selesai pengkondisiannya. Dan programnya sama, outputnya sama. Sip. Di sini kita lanjut ke perulangan atau looping. Jadi looping itu dibagi menjadi dua, yaitu finite loop, yaitu loop berhingga atau perulangan berhingga, dan infinite loop atau perulangan tidak berhingga. Jadi dia ngulang terus sampai programnya diberhentiin. Kalau nggak diberhentiin dia bakal ngulang terus sampai komputernya jebol lah. Oke, kita mulai aja. Contoh, kita mulai pakai yang Bash. Kita buat nano loop dot bisa. Nah, jadi yang pertama ini namanya finite loop pada Bash. Kita mulai dengan menggunakan perulangan for i in. Kita mulai misalnya perulangannya mau sampai berapa? Misalnya sampai 5 aja. Do, lakukan. Echo, misalnya kita lakukan print ninja, output ninja sampai selesai. Done. Oke, kita coba Bash loop.sh. Boom, muncul ninja sebanyak 5 kali. Berikutnya kita coba finite loop untuk yang di Python. Nano loop.py. Kita mulai dengan cara, kalau untuk berhingga, for i in range. Range itu ada berapa perulangan yang mau kalian lakukan. Misalnya sama aja, kita gunakan 5, for i in range 5. Kita panggil misalnya print ninja. Kita coba Python loop.py. Oke, sama. Kalau kita melakukan perbandingan nano loop.sh dengan nano loop.py, nah kita bisa lihat perbandingannya. Untuk Bash script kalian membutuhkan effort, yaitu digunakannya simbol-simbol lagi kayak semacam kurung kurawal di sini, dan ada perintah do sama done. Tapi kalau untuk di Python, yang penting kita ketahui perulangannya mau berapa, dia langsung melakukan hal tersebut, yaitu print ninja. Kita lanjut ke bagian infinite, jadi loopingnya gak bakalan berhenti-berhenti. Kita buat nano infinite. Kita buat while menggunakan fungsi while tidak diberikan kondisi apa-apa. Kita bikin do echo ninja. Nah, biar komputer yang nge-lag, di sini gue pakai fungsi sleep. Jadi ada istirahatnya. Misalnya kita kasih istirahat 1 detik, dan kalau kita coba dash infi ninja, dia akan jalan terus. Selagi dia jalan, kita bikin infinite loop di Python. Oke, lanjut kita coba yang bahasa pemrograman Pythonnya. Ini nano infinite. Kita coba bikin programnya. While true, ketika benar, maka dia print ninja. Nah, di sini kita bisa gunain biar nggak ngehang. Kita gunain fungsi dari time.
Nah, di sini kita bisa gunain time sleep, kita kasih misalnya 1 detik. Oke, kita coba Python infi.py. Mulai. Sip, dia sudah jalan. Jadi dia akan berulang terus sehingga kita menghentikan program ini. Caranya kalau mau memberhentikannya tinggal tekan Ctrl C, berhenti, dan bash juga menggunakan Ctrl C, berhenti. Oke, kalau untuk contoh programnya nano infi.sh untuk yang bash seperti ini, dan nano infi.py seperti ini. Jadi kita lihat, kita bandingkan perbedaannya. Kalau di sini while tanpa ketentuan apa-apa, lalu do lakukan echo ninja dan istirahat 1 detik, lalu baru print echo ninja berikutnya. Nah, kalau yang di Python kita harus menggunakan fungsi dari time, melakukan import time, lalu kita kasih waktu istirahat jeda selama 1 detik. Ya, tidak terlalu jauh beda lah, masih mudah dipahami. Mungkin itu aja yang bisa gue share untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Semoga ilmu yang gue share di sini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.